Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita akan menjelaskan kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara lelaki Nabi Ibrahim. Beliau diangkat menjadi rasul dan diutus oleh Allah ke negeri Sadum, ini di Palestina. Kaumnya melakukan perbuatan keji yang terkutuk, itulah homoseksual, LGBT nanti. Nah, dan mereka mempunyai perangai yang buruk. Apabila Nabi Lut alaihissalam menasihatkan kaumnya, mereka menjawab, datangkanlah azab Allah itu wahai Lut jika engkau orang yang benar. Ini diterangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-28 hingga ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Berikutnya, a'innakum lata'unar rijala wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu wahai Lut termasuk orang yang benar. Maknanya apa? Kaumnya mencabar Nabi Lut alaihissalam, minta supaya diazab. Nah, saudara sekalian, akhirnya Allah mengazab mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab ke atas kaum Nabi Lut alaihissalam. Malaikat perintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya yang beriman supaya berhijrah pindah ke daerah lain pada akhir malam, melainkan istrinya. Jelas istrinya tak perlu bawa, karena dia menyokong perbuatan homoseksual. Pada suatu malam datanglah azab Allah dengan membalikkan bumi dan hujan batu dari tanah yang terbakar. Lihat dalam surah Hud ayat ke-82. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud.
maka tatkala datang azab kami, yakni azab Allah, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan bumi itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Mati bergempangan, bukan gempa bumi, tanahnya dibalik, yang di atas dibalik ke bawah, ya tertimbun semuanya. Melainkan orang-orang yang beriman disuruh pindah oleh malaikat bersama Nabi Lut alaihissalam. Istrinya disuruh tinggalkan. Sebab itulah Allah akan mengadab istrinya karena menyokong perbuatan homoseksual. Saudara-saudara sekalian, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari gempa bumi yang amat dahsyat itu. Istri Nabi Lut alaihissalam dijadikan sebagai iktibar. Sekalipun istri Nabi jika durhaka dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tetap azab Allah ditimpakan kepadanya. Dia tak pilih kasih siapapun, kalaupun itu istri Nabi, kalau dia durhaka melakukan perbuatan, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita ikuti contoh-contoh istri Nabi yang ingkar masuk neraka. Termaktub di dalam surah Maryam ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu perihal istri Nuh dan Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang soleh daripada hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka walau sedikit pun. Waqilat hulan naru ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi jelas di sini saudara sekalian, Allah tidak pilih kasih siapapun daripada orang yang durhaka, walaupun istri Nabi sekalipun, apalagi cuma istri kiai, istri ustaz. Kalau dia durhaka tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun pula masuk surga, padahal Fir'aun itu mengaku Tuhan, manusia yang amat kejam. Termaktub di dalam surah At-Tahrim ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun
dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Bapak dan ibu sekalian, istri Fir'aun tidak menyokong perbuatan kejam, zalim, bahkan dia Fir'aun mengaku Tuhan, aku Tuhan yang paling tinggi. Istrinya tak menyokong, masuk surga, dibuatkan surga. Istri Fir'aun, Siti Asia binti Muzahim, dibuatkan rumah di dalam surga atas permohonan Asia binti Muzahim. Saudara sekalian, ini contoh. Artinya apa? Walaupun istrinya orang-orang yang zalim, tetapi tidak menyokong apa yang dilakukan oleh suaminya, maka dia masuk surga. Nah, anak sulung Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Qon'an, ya, Qon'an, ya, ramai orang mengatakan Kan'an, boleh, sebetulnya nama betulnya Qon'an, anak sulung Nabi Nuh alaihissalam. Ini diterangkan dalam surah Hud ayat ke-42 hingga ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang seperti gunung, dan Nuh memanggil anaknya, dia terpencil jauh. Wahai anakku, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anakku, mari naik bahteraku ini, jangan ikut orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Aku akan mencari perlindungan yang dapat memelihara aku. Ini kata anaknya. Lalu qala la 'asimal yawma min amrillah. Nabi Nuh menjawab, tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini daripada azab Allah illa marrahim, melainkan Allah yang Maha Pengasih. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu orang yang tenggelam. Jadi Qon'an, anak sulungnya Nabi Nuh itu mati tenggelam, mati kafir, masuk neraka walaupun anak Nabi. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Adil, tidak pilih kasih siapapun, apalagi cuma anaknya kiai, anaknya ulama, anak ustaz, anak cikgu. Kalau dia ingkar kepada Allah, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saudara sekalian, ini sebagai tamsil untuk menjadi renungan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.